Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sulitnya menertibkan alat peraga kampanye berukuran besar yang langgar aturan pemasangan di Kabupaten Purbalingga. Setelah hilang selama 3 hari, bocah tenggelam di Sungai Kagok di Candi Sari, Semarang akhirnya ditemukan. Perajin kue keranjang di Kota Tegal sudah kebanjiran orderan, meski perayaan Imlek masih sebulan lagi. Bocah yang tenggelam terseret arus Sungai Kagok di Kelurahan Wonotinggal, Candi Sari, Semarang akhirnya ditemukan. Jenazah ditemukan di Pantai Ngebum, Kendal. Pencarian korban telah dilakukan puluhan anggota SAR sejak Jumat pekan lalu. Tuntas sudah pencarian Nur Ali Purnomo, bocah kelas 2 sekolah dasar yang hilang sejak Kamis pekan lalu. Jasad sang bocah ditemukan di perairan Kendal Sabtu siang oleh seorang nelayan yang hendak mencari ikan. Keluarga korban langsung mengevakuasi dan membawa pulang jasad anaknya. Usai didoakan, jenazah dibawa ke TPU Pakintelan, Gunung Pati untuk dimakamkan. Selama 3 hari ini sudah mencari di mana-mana, Bali, Tom, terus bawa ke Iru, mencari kemana-mana. Kemarin anak ini ceritanya mau ngaji atau gimana Pak? Atau Pulang main, basket, terus ke sungai. Korban diduga terpeleset dan jatuh ke Sungai Kagok saat bermain bersama temannya di tengah hujan deras. Puluhan tim SAR gabungan melakukan penyisiran dan penyelaman di sekitar tempat kejadian. Tetapi korban tampaknya terseret hingga Pantai Ngebum, Kendal. Atas kejadian ini, Wali Kota Semarang mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan memperhatikan anak-anak yang bermain hujan. Ya, yang pertama pasti menghimbau kepada orang tua. Begitu hujan, anak yang kecil-kecil nih seperti ini harus pulang ke rumah, harus di rumah belajar atau mau apalah, yang penting ada di rumah masing-masing. Kemudian Wali Kota juga mengimbau agar masyarakat memanfaatkan aplikasi Libas untuk mendapat penanganan cepat saat terjadi suatu hal. Agus Hermanto dan Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Jasad petani yang tenggelam dan hanyut di Sungai Rambut, Kecamatan Warureja, Tegal akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Jasad korban ditemukan di dasar sungai tak jauh dari lokasi tenggelam. Pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan yang dilakukan sejak Jumat pekan lalu akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari PMI, BPBD, Basarnas, dan Polairut Polres Tegal menemukan jasad Suhari sehari setelah korban tenggelam. Suhari tenggelam di Sungai Rambut, Kecamatan Warureja. Tim penyelam menemukan korban di dasar sungai tak jauh dari lokasi tenggelam. Jenazah petani asal desa Kendayakan ini langsung diserahkan kepada keluarganya. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Sebelumnya, korban bersama ayah mertuanya ingin mengejar waktu sholat Jumat. Keduanya menyeberangi Sungai Rambut. Diduga karena tak pandai berenang, korban tenggelam saat berada di tengah sungai. Kayaknya canggung Pak, jadi langsung keblosok, nggak pernah nyebrang gitu Pak. Jadi itu kan sungai kan dalam gini Pak, langsung gitu, terus turun dia langsung hanyut. Dari hasil visum petugas Puskesmas Warureja, korban murni tewas akibat tenggelam. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Masih tentang berita orang tenggelam, kali ini menimpa pelajar di Brebes. Pemuda berusia 16 tahun tenggelam saat berenang di Sungai Pemali, Brebes. Sebelum tenggelam, korban sempat mengatakan pada temannya seperti ada yang menariknya ke bawah hingga hanyut tenggelam. Ratusan warga berkerumun ingin melihat dari dekat jasad Dwika Aditya Alfarisi, siswa SMK Muhammadiyah Bula Kamba, Brebes. Pelajar asal desa Pakijangan, Kecamatan Bula Kamba, tenggelam di Sungai Pemali pada Kamis sore. Saat itu, korban tengah memancing bersama 3 teman sekolahnya. Tim SAR gabungan dan nelayan melakukan pencarian hingga radius 2 km. Jasad korban baru ditemukan Jumat malam.
Sempat terjadi ketegangan karena keluarga korban sempat menolak untuk dilakukan visum di rumah sakit. Dapat kami evakuasi oleh tim SAR gabungan di lokasi kurang lebih 400 meter dari lokasi ke arah hilir dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan para saksi, korban bersama temannya biasa berenang di sungai. Tetapi saat itu korban mengatakan pada temannya bahwa seakan kakinya ada yang menarik dari bawah. Korban pun tenggelam dan hanyut. Medang itu nggak mandi-mandian, cuman mungkin pengen korban pengen, itu iya, yang korban satu itu pengen, iya, yang satu itu pengen arane ngelum banyu lah, kayak gue. berendam di air. Iya, jadi belum sempat mandi-mandian. Terus itu anak-anak biasa kan pegangan ini kan katanya nggak bisa berenang. Dia pegang perahu, langsung dia bilang, ada yang narik kayak gitu. Tahu-tahu Pas ditengok temennya udah nggak ada. Tuh. Usai divisum, jenazah Dwika Aditya Alfarizi oleh pihak keluarga langsung dibawa ke rumah duka di desa Pakijangan untuk dimakamkan. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Warga desa Gandrung Mangu di Kabupaten Cilacap digegerkan dengan temuan sesosok mayat di saluran irigasi. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengapung dan mulai membusuk. Temuan sesosok jenazah di pintu saluran irigasi di desa Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap menggegerkan warga. Mayat pria itu ditemukan saat warga mencium bau yang menyengat dari saluran irigasi. Di sumber bau, warga menemukan sosok mayat dalam posisi tertelungkup. Saya lihat bau, saya nengokin ke irigasi, ternyata ada, itu saya kira pakai kambing, tapi ternyata pakai orang. Polisi dan tim medis dari Puskesmas Gandrung Mangu mengevakuasi dan memeriksa jasad korban. Tidak ditemukan identitas yang melekat pada tubuh korban. Korban diperkirakan berusia 40 tahun dan tewas 4 hari sebelum jenazahnya ditemukan. Ya, telah ditemukan seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun di irigasi induk di Gandrung Mangu di Bluk Kuning. Ditemukan di warga sekitar pukul 05.30 WIB. Sudah kami lakukan pemeriksaan kondisi mayat kurang lebih sudah meninggal sekitar 4 hari yang lalu, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan, Bapak. Jasad pria ini masih berada di Puskesmas Gandrung Mangu. Bila tak ada yang mengenali, jenazah korban akan dimakamkan di pemakaman umum di desa Gandrung Mangu. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Komunitas pencinta kucing dan sejumlah warga melakukan aksi di rumah pelaku penyiksaan kucing di Solo. Mereka memasang spanduk berisi pesan agar menghentikan penyiksaan hewan untuk memberi sanksi sosial dan efek jera kepada pelaku. Sejumlah warga bersama komunitas pencinta kucing mendatangi rumah pelaku penganiaya kucing di Duku Genteng, Pasar Kliwon, Solo. Mereka memasang spanduk bertuliskan pasal penganiayaan hewan di dinding rumah pelaku. Aksi damai ini menurut mereka adalah bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan. Semacam shock terapi yang harus diterima, bahwa setiap kelakuan kita pasti ada sanksi sosial, tapi kita pakai asas praduga bersalah dan kami sangat menemani pelaku untuk tetap aman dan terkonfirm oleh aparat desa, sehingga aksi ini damai. Ketika suasana panas itu, lauknya makan dicuri sama kucing itu, dan dia sama bapaknya itu sudah dihalau ya pakai kipas, tapi masih bandel kucingnya katanya, 2 kucing itu anak dan induk. Kemudian dia ambil dan dia banting-banting. Tak hanya memasang spanduk, pelaku penganiaya kucing juga diminta untuk membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pelaku sendiri langsung masuk ke rumah setelah membuat pernyataan. Penyiksaan hewan di Solo terungkap setelah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seorang pria yang membanting kucing diunggah ke media sosial. Dari pengakuannya, pria tersebut menganiaya kucing lantaran kesal lauk makanan di rumahnya kerap diambil kucing. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.